sudah mencatat semua apa yang saya rasakan, keluh kesah selama saya di luar kota sampai saat ini. Ya, yang pertama-tama saya dapat cerita, saya lagi manggung berada di luar kota. Saat peristiwa itu yang jelas saya nggak ada, itu yang pertama. Yang kedua, karyawan saya melaporkan kejadian bagaimana anak saya, si Bumi, mendapatkan kekerasan verbal dari orang tua temennya. Saya mikir gini, bisa nggak terbayang posisi saya kerja, mendengar kabar memang anak saya keberadaannya dalam posisi yang seperti itu, gitu. Makanya saya sayang sama Bumi ini kan, saya gimana ya, jadi saya nangis ya. Saya tuh sayang sama anak-anak saya, sebenarnya lebih tepatnya ke situ. Jadi apapun yang terjadi dengan anak saya sebagai orang tua pasti akan menanyakan hal itu. Saya tanya kabar karyawan saya nanya langsung sama karyawan saya, dan mereka ketua dan mbaknya dan Ido mengirim video kejadian hari itu pada saat tidur. Begitu saya lihat video itu, saya putar, ternyata memang Bumi keadaannya terguncang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia trauma ketemu orang takut gitu, terus nggak mau makan. Ya kalau saya meski diselimuti emosi, tentu rasa kesal saya jauh dari mana-mana, jauh dari rumah, dan saya pengen, bahwasannya saya pengen buru-buru cepat pulang gitu. Bagaimana caranya saya harus pulang gitu. Cuman karena memang saya ada kontrak di beberapa show saya harus menyelesaikan itu gitu. Termasuk hari ini. Hari ini saya harap ini habis manggung saya boleh pulang lagi gitu ya. Sudah izin manajemen saya percaya hukum akan memberikan keadilan, maka hari itu juga saya minta orang rumah untuk melaporkan ke kepolisian. Karena saya rasa itu memang saya menunggu itikat baik kan dengan kejadian itu, sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 4 hari gitu. Memang tidak ada datang ke rumah saya atau bagaimana keadaannya. Jadi saya akhirnya melaporkan sebab menurut saya, kenapa saya laporkan, tidak dapat dilakukan hanya menyampaikan keterangan saja. Jadi saya memang harus tidak mendengar sebelah pihak dari orang saya aja ataupun karyawan saya memang harus melaporkan biar tahu kedua pihak gitu. Setidaknya saya percaya hari ini hukum harus ditegakkan seadil-adilnya gitu. Bagaimana juga seorang anak tidak boleh dibentak sama orang tua gitu. Ya teman-teman harus tahu, anak saya itu kan adalah anak yang benar-benar lincah. Anak-anak kecil itu kan kelas 1 anak yang lincah dan sangat aktif sekali. Itu melihat perubahan dia jadi diem, saya bingung malah. Dikirim video-video yang tadi saya ucapkan, saya malah nangis saja. Terus pengen cepat pulang. Esoknya akhirnya saya benar-benar melaporkan, habis karyawan saya itu melaporkan, saya tibanya di Lampung tadi beberapa jam, saya melaporkan langsung sebagaimana ayah dari Bumi. Saya melaporkan ke kepolisian. Sebelum itu saya konsultasi dulu juga sama Laskar Lampung kemarin ya kita ya. Gitu, Ormas Laskar Lampung, organisasi di Lampung yang memang saya ikut juga tergabung pendiri di situ. Saya ikut melaporkan ke UPTD PPK Provinsi Lampung sebagaimana layaknya saya mohon perlindungan anak saya, karena kan memang anak saya ini kan saya jarang gitu. Waktu saya itu sama Bumi paling di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Sisanya saya di luar kota gitu. Saya minta teman-teman semua mudah-mudahan bantu doa dengan laporan ini, proses hukum bisa berjalan dengan lancar ya kan. Karena keresahan dan kekerasan verbal semacam ini tidak lagi terjadi di Indonesia ataupun di tempat kita gitu, atau terjadi sama orang-orang kita lah. Kita sebagai orang tua mesti paham betul bahwa anak-anak telah kita titipkan ke sekolah untuk diberikan pendidikan oleh
Karena itu jika ada kesalahan anak harusnya kita sebagai orang tua menyerahkan pada gurunya. Gitu. Guru sekolah kan kita taruh anak kita situ kan untuk mendidik anak kita. Jadi kita serahkan sama yang mendidik aja, nggak perlu kita. Terlebih anak saya Bumi, sekolahnya memang sekolah yang saya masuk itu kan memang berbasis agama gitu. Karena saya percaya betul sekolah terbaik di Lampung itu berbasis agama dan bisa menyelesaikan apa mau dibawa kemana nih anak yang aktif yang lincah gitu. Jadi namanya anak masih 1 tahun kan memang harus kita arahin itu arahnya kemana. Ya, saya berharap dengan peristiwa ini dan tegaknya hukum serta aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan setiap orang maupun setiap orang tua murid untuk tidak melakukan kekerasan verbal terhadap teman atau bukan seusianya gitu. Jadi saya berharap betul buat teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengetik perasaan saya kan memang kalau curhat tuh nggak apa, saya catat dulu di handphone, saya baca lagi gitu. Jadi saya takut kesalahan omongan. Yang jelas hari ini itu saja. Saya terima kasih buat hari ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga harus manggung. Mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf itu. Ya. Bang, mungkin boleh satu kasih pertanyaannya, alasan merundungnya itu karena apa? Apa? Alasan merundung itu karena apa? Alasan dari orang tua tersebut. Alasannya karena apa gitu? Kalau ditanya alasannya sama orang tua itu kenapa sih nggak tahu juga. Gitu. Karena saya nggak fokus di situ sih. Apapun permasalahannya yang jelas kalau orang tua membentak anak kecil itu nggak bagus. Itu aja sih. Dan anak itu kan masuk rumah sakit ya akibat ya anak lagi dirawat. Saya yang jelas saya nggak bisa ngejawab banyak teman-teman. Saya mohon doa aja. Ada perubahan juga. Perkembangannya tadi pagi ya udah lumayan lah. Udah bisa apa bangun, kemarin kan tidur aja, sekarang udah bisa bangun. Ditambah saya makasih juga buat guru sekolahnya datang tadi bawa temen-temennya, akhirnya bangkit lagi dia gitu, seneng gitu. Tapi ya memang belum bisa makan. Maaf, tapi Bang sendiri kecewa nggak sih dengan pihak sekolah mungkin karena? Oh, saya nggak pernah kecewa orangnya. Mungkin ini saya berpikir ini kan cobaan ya, mungkin kecobaan buat saya lagi. Tuhan percaya saya mampu melewati ini karena udah hampir berapa tahun saya nggak dicoba-coba lagi. Saya kan lari dari infotainment, ngecilin dari apa, kabur dari TV-TV untuk diundang. Karena saya bukannya sombong atau nggak mau, karena tinggal saya kan di Lampung. Jadi setelah saya manggung langsung pulang gitu. Saya tidak mau waktu saya habis karena berlama-lama di jalan tidak konteks langsung sama anak saya. Jadi saya fokus ke anak. Itu aja. Untuk saat ini saya stop pertanyaannya, Mbak. Gitu. Saya bilang saya pengen kita fokus saja dulu dengan kesembuhan anak saya. Kalau masalah yang lain-lain ya nanti dulu. Itu aja. Sama proses hukum itu. Ya, makasih ya. Tetap berlanjut ya Bang, walaupun dia akhirnya meminta maaf dan mengajak damai. Ya karena kan mungkin. memang sudah sekitar kejadian itu kan dari tanggal 11 kalau nggak salah, 10 atau 11 gitu. Tapi Mas, waktu itu pas kejadian itu, Iya. Mas gimana sih ketika akhirnya bertemu dengan Mimi gitu melihat Adalah, ya. Tetap nih nggak ada upaya damai ya walaupun dia meminta ya Bang. Ya insya Allah karena kan saya udah nunggu